Guys, Amerika jauh, tapi ini orang Tasikmalaya. Laksamana Laut Raden Edi Martadinata. Dialah satu-satunya laksamana laut di Jawa Barat. Nah, sama dengan jalan ini, coba lihat Jalan Insinyur Haji Juanda. Tapi kotanya Kalapa Dago, stasiun Dago. Nah, sebelum kita bahas Dago, di situ ada petugas PDAM. Sebelahnya ada kantor kantor BTPN. Dulu ini kantor Belanda. Coba bahasa Belandanya apa tuh? Dago. Dago ini bahasa Sunda banget. Apa dago kata orang Sunda? Dagoan, dagoan. Itu dago, ya. Kenapa kita harus menunggu? Nah, kita dari dago atas nih mau ke bawah dulu, nggak ada motor, nggak ada mobil. Apa dulu transportasinya sebelum itu? Hanya delman dan kretek atau kretek. Nah, si Pak Kusir ini menunggu penumpangnya dari dago atas. Kenapa harus menunggu? Jangankan dulu ada handphone, telepon juga dulu belum ada. Udah banyak kan baru turun ke bawah sama-sama. Kenapa harus nggak boleh sendirian? Kalau sendirian bisa dirampok atau diterkam oleh binatang buas. Karena zaman dulu Bandung ini adalah Bandung purba, banyak hutan belantara. Sekarang di Dagonya ada nggak hutan tersisa yang selalu dikunjungi orang? Namanya Dago apa? Dago Pakar, betul sekali. Atau Taman Hutan Raya yang sekarang yang terkenalnya. Sampai 5 tahun. Ada yang masih ingat nggak dari tahun berapa sampai tahun berapa? 5 tahun lamanya. 1825 sampai 1830. Itu lamanya lama banget, sampai 5 tahun. Tapi jangan salah, perang ini paling cepat dan singkat. Sampai-sampai ada lagunya, lagu dangdut, lagu pop, betul nggak? 5 menit saja, itu perangnya. Pada maghrib sebelum Isya, hanya 5 menit. Tapi jangan salah, ini juga dulu sempat jadi jalan Belanda. Karena kita jauh Belanda 350 tahun. Di Belanda Ponorogo ini ada lapangan gazebo. Kenapa lapangan? Dulunya ini lapangan bola. Sebelum lapang bola, ini sekarang olahraga. Apa gazebo? Gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Di sini pertama kali lapang bola. Depannya gazebo ada. Nah, gedung. Pernah itu nggak? Hutan setanya ada berapa? Belum. Coba hitung sekarang sama-sama. Ada berapa? Ada 6. Betul 6. Nah, kenapa 6? Nah, itu dibuat dengan biayanya 6 juta golden. Itu uang Belanda dulu. Gedung sate ini dibuat pada tanggal 27 Juli 1920 sampai 1924. Arsiteknya orang karyawan yang sekarang diabadikan jadi jalan. Dulunya kampung Cibarengkok yang sekarang Jalan Sukajaya atau Kayu Ulin. Nah, itulah kelebihan di gedung sate. Dari gedung sate kita lihat ada taman apa ini? Taman Lansia. Coba perhatikan. Di dalamnya lansia, bukan yang lagi duduk. Mudah-mudahan pas keluar nggak jadi kakek nenek, ya. Taman lansia ini taman yang paling aman. Kenapa paling aman? Karena dijaga oleh siapa? Dinosaurus. Itu yang jaganya, dinosaurus, ya. Dinosaurus juga pindah dan capek. Pindahnya kemana? Nah, di sini pindahnya ke Museum Geologi. Lihat tuh, museum udah banyak yang datang, bis. Karena ini udah dibuka lagi, alhamdulillah. Ya, ada fosil kayu, ada fosil batu, dan juga ada manusia Jawa yang pertama, yaitu Pithecanthropus erectus. Tadi ada apa tadi? Tidur ya, merah putih. Nah, kalau kita punya suara bagus, kita bisa rekaman di mana? Nah, ini tempatnya sebelah kiri, namanya RRI, Radio Republik Indonesia. Jadi RRI didirikan 11 September 1945, bukan di Bandung saja tapi seluruh Indonesia. Nah, ini satu lagi, Pusdai, Pusat Dakwah Islam, Badan Islamic Centernya Jawa Barat. Di Citarum ini pernah ada yang syuting film. Siapa yang pernah nonton Milea? Ngacung dong. Udah nonton semua ya? Kalau udah nonton harus tanggung jawab. Di mana rumah Milea waktu syuting? Di Jalan Citarum. Di kiri apa kanan? Coba lihat. Saya kasih gambaran sebelah kanan. Yang udah nonton pasti ngomong, oh itu, pasti gitu. Coba ya. Lihat. Ada nggak yang nonton film Milea? Nah, mana rumahnya? Coba tunjukkan.
Nah, betul, si ibu udah nonton berarti ya. Nah, itu rumah Milea nomor 27 waktu syutingnya saja. Milea kalau syuting pakai angkot karena hujan. Kalau nggak hujan dibonceng sama Dilan pacarnya. Nah, sekarang saya tanya, sekolahnya Milea sama Dilan jauh nggak dengan rumah syutingnya Milea? Jauhnya berapa kilo? Dekatnya berapa meter? Nah, kalau terbalik ya, berarti saking apa? Saking dekatnya. Karena belum tahu pasti abu-abu ya. Coba lihat, dekat apa jauh? Ini sekolahnya. Dekat banget ya. Itulah sama syuting kita di Bohongan. Diputer kemana-mana, sekolahnya di sini. Nah, ini sekolahnya syutingnya SMA Negeri 20. Dulunya sempat jadi SGA. Sekolah atau tempat makan, betul nggak? Di antaranya ada lomi lombok, ada udang panda, ada yang lagi viral, ada makan bahannya, ada apanya? Ada rumahnya, namanya rumah kentang. Nah, kalau kita lewat jam 12 malam, apalagi malam Jumat Kliwon, selalu bau semua masakan. Kenapa? Karena udah jadi restoran rumah kentangnya. Cuman kita bisa lihat dari tahun berapa ini berdirinya rumah kentang. Ada pernah lihat nggak rumah kentang berdirinya tahun berapa? Belum ya? Coba kita bisa lihat sebelah kanan. Ternyata rumah kentang ini berdirinya dari tahun 1908. Baru bulan Desember 2021 jadilah rumah makan. Makanya disebut rumah kentang. Jadi ada urban legend yang tadi. Ibunya ini kan seorang Belanda, lagi ngerebus kentang di kuali besar, panci yang besar ya, kuali itu. Karena saking sibuknya, si bayinya ini nggak ada yang gendong, terpaksa digendong oleh ibunya sendiri. Yang namanya anak bayi umur 2 tahun, kalau kepanasan pasti gelisah ya. Kenapa? Karena panas, masuklah dia ke rebusan kentang sampai meninggal dunia. Makanya sampai sekarang sebutlah rumah kentang. Saking stresnya juga, ibunya juga ikut bunuh diri. Nah, alhamdulillah sekarang udah jadi restoran. Dan orang sama pakai rok sama legging. Di sini banyak. Ketemu lagi Tini jadi Tono, ketemu Dewi jadi Dewa, Yanti jadi Yanto. Tapi sekarang udah dibasmi oleh Satpol PP. Jadi nggak ada lagi sekarang ya. Kalau di Bandung Taman Maluku, kalau di Jakarta Taman Lawang. Nah itu ya. Nah tadi kita lewat rumah dinas ya. Nah ini kantor dinasnya. Dari siapa? Padang 3 Siliwangi. Katanya di Semarang itu ada lawang sewu, betul? Itu bener nggak 1000? Karena banyaknya aja ya. Ternyata di Bandung bukan, nggak mau kalah. Lihat sebelah kiri, gedung apa ini? Ini gedung Sabau, apa Sabau? Jendelanya ada 1000 buah. Inilah jendela yang ada 1000 buah, namanya gedung Sabau atau Sabau. Kita nyampe di Kalimantan. Dari Kalimantan kita ke Belitung. Nah inilah taman anak-anak kita yang murah meriah. Namanya Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution. Kenapa murah meriah? Hari biasa masuknya 10.000. Hari weekend juga sama 10.000. Tapi orang tua yang sekarang sensitif, begitu keluar langsung ngegerutu ke tukang tiket. Ini bukan taman murah, tapi taman cicilan. Betul nggak taman cicilan? Kenapa taman cicilan? Anaknya naik kereta api harus nyicil lagi, masuk ke harus nyicil lagi. Nah itu namanya taman cicilan. Ada Irma Suryani Nasution. Berarti anak siapa? Anak Pak Nasution. Saking cintanya sama anaknya, bapaknya jaga. Tuh lihat bapaknya jaga. Nah itu bapaknya Nasution, Abu Haris Nasution. Di Sumatera ada sekolah terfavorit. Kenapa terfavorit? Dari dulu sampai sekarang belum dipugar. Ada SMP 2, ada SMP 5. Nah inilah yang namanya, kalau sekarang kan orang-orang yang namanya apa? Nah di sini kita akan tes IQ ya, karena kita udah lewat terus. Kita akan ada tes IQ dari Kang Arif. Coba perhatikan kata-kata Kang Arif sekarang. Kita akan lewat jalan apa?
Bingung ya, kita kan lewat jalan apa? Jalan kereta api Pinter Sibu, itu jawabannya ya. Nah, jalur kereta api ini selalu dibuat dengan 2 jalur. Kenapa enggak 4 jalur atau 1 jalur? Kalau 1 jalur pasti tabrakan. Nah, kenapa 2 jalur? Itu adalah pembatas waktu zaman Belanda. Jadi dulu nggak ada Bandung Timur, nggak ada Bandung Barat, hanya 2 Bandung. Bandung Utara, Bandung Selatan. Bandung Utara ini siapa sih pemukimnya? Orang-orang Eropa, termasuk orang Belanda. Senangnya di dataran tinggi. Kalau Bandung Selatannya siapa? Kita semua orang pribumi. Yang dulunya di mana? Sebelum yang sekarang pendopo. Ada yang tahu nggak? Apa kota tuanya? Nah, kalau saya pancing, walaupun jangan orang Bandung, luar kota Bandung bisa jawab. Kalau saya pancing, kalau nggak dipancing pasti bingung. Apa kota tuanya Bandung Selatan? Daya. Nah, itu kota tua pertama. Daya itu kan kota tua. Karena udah nggak sesuai, dipindahkan sama siapa? Sama bupati dalam Bandung, yaitu Wiranata Kusuma kedua. Dengan memakai apa? Dengan memakai namanya perahu Bandung. Nah, di situ dia melayari Sungai Citarum, berlabuh di Cikapundung mencari kedudukan yang baru yang sekarang jadilah. Ini ada masjid namanya Masjid Cina Lause 2. Jadi Lause ini apa? Guru. Jadi orang-orang Cina yang masuk Islam jadilah walaf semua. Nah, ini yang unik ya, namanya apa? Tamblong. Sebetulnya Tamblong jadi Tamblong, Gemblong jadi Gemblong. Makanya Bandung gua dulunya bukan Bandung. Coba tanya anak-anak kita, Dede mau kemana? Pasti jawabnya Anung, betul nggak? Karena orang Sunda jadi pakai Bandung sampai sekarang. Nah, ini siapa aslinya? Jalan Rumah Babah. Untuk apa? Untuk acara konferensi Asia Afrika yang pertama. Dulu di mana rumahnya? Pengen tahu ya? Nah, ini rumahnya dulu yang sekarang jadi dealer. Ya, nah ini dulunya mebel. Nah, jadi sampai sekarang itu mebelnya dia yang di Gedung Merdeka. Untuk acara apa? Konferensi Asia 1955. Nah, di mana para delegasi menginap? Nah, kita lihat hotelnya ada 2. Hotel Grand Prianger dan Savoy Homan. Betul sekali si Bapak Charlie Chaplin pernah menginap di Hotel Grand Prianger. Nah, ini dibuatnya pada tahun 1925 oleh siapa? Guru besar dan muridnya. Siapa guru besar? Hotel Savoy Homan. Dibuat pada tahun 1915. Nah, di sini kita bisa lihat ada apa sejarahnya. Coba kita bisa lihat turun. Jadi yang namanya 0 sekarang dengan 0 dulu itu beda sekali. Apa Bandung yang sekarang? Bandung Padalarang, Bandung Cilonyi. Nah, dari sini 18 kilonya. Itu 0 sekarang. 0 dulu lain lagi. Itu rambut panjang namanya siapa? Herman Willem Dendros. Dialah menangsa pantauan yang pertama. Berapa kilometer? 1000 kilometer dengan kerja paksanya Rodi. Nah, dia menggunakan Bandung. Bupati dalam Bandung, kilometer Bandung. Nah, ini hotel paling tua. Ternyata Sabang ini bukan orang Belanda yang buat. Makanya masih di bawah Homan. Homan. Nah, itu. Di mana Pak delegasi menginap dan mengadakan seminar? Nah, di sini tempatnya. Tempat seminarnya namanya Gedung Merdeka. Gedung ini dibuat pada tahun 1921 oleh Charles Webb Schumacher. Oleh semua yang belum pada datang. Nah, di dalam tahun ini ada sumur yang habis-habis sampai sekarang namanya Sumur Bandung. Ada yang ibu sekalian, tahu nggak? Yang anehnya hantu di sini nggak takut sama ayat kursi, betul? Nggak takut sama surat Yasin. Takutnya hanya satu, sama siapa? Salah. Bukan lautan api, tapi lautan sampah. Makanya dia tutup kembali. Nah, ingat masjid yang paling besar, Masjid Raya Agung. Ini kantor pos zaman dulu. Dulu kita nggak pakai mobil, nggak pakai motor, pakainya apa? Pakai kuda. Kudanya kasih di Bancuy, minum air dari sungai Cikapundung. Makanya sebut Bancuy. Apa Bancuy? Bantuan cai. Nah, itu Bancuy. Cainya makin banyak di kota Bandung. Malah ada yang jual
herban jamu-jamuan itu orang Cina sampai sekarang terkenal. Namanya siapa? Babah Buya. Nah itulah orang Cina juga. Dari Asia Afrika kita akan lewat jalan Oto Iskandar Pinata yang selalu dijuluki dengan siapa? Si Jalak Harupat. Betul nggak? Kenapa beliau ini pernah lihat kuburan beliau di mana cabang maju? Tidak ada satupun sampai sekarang. Makanya untuk mengenang dia dibuat jalannya, jalan Oto Iskandar Pinata, dan lapangan bolanya di Kabupaten Bandung namanya Stadion Jalak Harupat. Sampai sekarang belum ada yang tahu, makanya masih di. Nah ini King yang pernah terbakar beberapa tahun yang lalu, sekarang udah bagus lagi, namanya King Shopping Center. Orang dulu kalau berperang nggak pakai senjata, pakainya apa? Batu runcing. Nah itu nama runcing ya, kita selalu ada gambarannya. Alhamdulillah kebersamaan kita cukup sampai di sini. Dapat tampilan sekali pada lupa barang jangan sampai ketinggalan, karena kita operasionalnya dari jam 8 sampai jam 4, dan sekarang juga ada disambung lagi ke Bandung malam dari jam 6 sampai jam 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.